Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat limpahan karunia nikmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat berkumpul di sini dalam rangka menyimak praktek baik saya. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Ustadz Ustadzah yang berbahagia, terima kasih Ustadz Bayu kesempatan yang diberikan kepada saya, begitu juga dengan dukungan. Atas dukungan dan kesempatan ini saya dapat mengikuti pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini sampai selesai di modul 1. Terima kasih juga untuk Ustadz Ustadzah yang lain yang telah rela meluangkan waktunya untuk menyimak praktik baik yang akan saya sampaikan ini. Praktik baik saya adalah aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Nah, sebelum kita lebih dalam memahami budaya positif ini, kita main game dulu ya. Oke. Gamenya kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nah, nanti Ustadz Ustadzah ini berpasangan ya. Nah, berpasangan, kemudian nanti saya kasihkan kertas ini. Ustadz Ustadzah tuliskan sesuatu yang paling berharga untuk Ustadz dan Ustadzah. Nah, monggo silahkan dituliskan sesuatu yang paling berharga tersebut itu apa. Sudah? Sudah Ustadz? Jika sudah, silakan dilipat, kemudian digenggam. Dilipat dan digenggam. Oke. Nah, selanjutnya silakan sweet dengan pasangannya. Ya, sweet. Nanti yang menang berkesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan benda berharga dari pasangannya tersebut. Boleh dirayu, boleh diancam, atau terserah strategi panjenengan semua. Monggo, sweet dulu. Sweet gimana? Mau batu gunting kertas boleh, atau apa, ibu jari, jentik. Ya. Sengaja saat ini ya. Nah, siapa yang menang? Monggo, silakan didapatkan benda berharga tersebut dari pasangannya. Mau iya kan, ini kan digenggam sama jenengan ya. Nah, Ustadz Bayu meminta boleh dengan paksaan atau dirayu atau di apa, terserah. Monggo. Monggo Ustadzah. Yang menang tadi siapa? Nggih, monggo Ustadzah. Mas Zaid. Enggak apa-apa, barengan enggak apa-apa. Nggih. Tadi pagi sudah makan bakso. Oh, sudah makan bakso. Kira-kira Mas Zaid ini butuh apa? Butuh istirahat. Sebentar Ibu. Gantian, kalau sudah selesai gantian. Yang sudah mendapatkan sekarang gantian Belum dari dapet, iya. Dilanjutkan Ustaz. Kalau belum sampai dapat. Iya. Gini aja Mas, saya minta kertasnya boleh. Yang ada untuk disuruh gurunya. Kalau apa ya? Oh, ya. Terima kasih Mas Zaid, baik sekali. Kebalikannya Ustaz. Gantian. Jenengan dapatkan punyanya Ustadz Bayu. Bisa apa enggak? Caranya gimana? Ya terserah jenengan, mau sampean rayu atau sampean todong. Ayo, kasihkan. Enggak kasihkan? Atau apa? Oh ya, ya suka. Anggap aja bukan kepala sekolah. Sebelum saya kasih aja loh. Terima kasih. Gimana Ustadz? Dapat apa sesuatu yang berharga dari pasangan kita itu tadi dapat? Alhamdulillah dikasih sama Mas Zaid tadi. Oke. Kenapa kok jenengan? Oh. Ya, Oh, yang dikasihkan punyanya Mas Zaid tadi.
Oh, beda. Masya Allah. Oh, harus punya saya. Loh, jenengan ini kan sesuatu yang berharga buat jenengan. Nah, Nah, ini jenengan diminta sama Ustadz Zaid, jenengan kasihkan apa enggak? tadi kan saya minta punyanya Mas Zahid. Jadi kan Belum jenengan dikasih, dapat dua benda yang dua berharga. benda berharga. Mm-mm. Berhubung Mas Zahid tadi minta lagi ya, saya kasihkan lagi yang berharganya punya Mas Zahid. Oh gitu. Nah, Kenapa kok dikasihkan kayak gitu, Ustadz? ya karena Mas Zahid minta, betul. Atau perlu punya saya juga, dua-duanya. Baik Wah, hati. baik hati sekali Ustadz ya. Tadi kenapa kok dikasihkan sama Ustadz Bayu, Ustadz? Karena Apakah ada ancaman atau tidak ada, takut atau apa gitu? bukan ancaman, lebih ke ini merayu. Oh, Jadi, jenengan dulu soalnya- sama rayuannya ya? Soalnya Ustadz Bayu tadi menawarkan makanan, menawarkan ini banyak sekali. Masa saya tidak memberikan apa yang berharga yang diminta oleh Ustadz Bayu? Masya Allah, berarti jenengan itu mudah dirayu ya Ustadz ya? Kalau Ustadz Danila, tadi dapat apa enggak Ustazah? Tadi dapat. Nggih. Mendapatkan Strateginya gimana? strateginya pakai teknik. Gimana Untuk Ustazah? mendapatkan sesuatu itu harus dengan teknik. Mm. Tekniknya itu karena saya tahu bahwa itu sesuatu yang berharga. Supaya yang berharga itu lepas, dia melepaskan itu tanpa sengaja. Dia berikan begitu saja mengikuti arahan saya. Jadi dia nggak merasa kalau itu dia memberikan, tiba-tiba dia berikan begitu saja. Karena Semacam hipno gitu ya Ustazah ya? semacam gitu. Tiba-tiba silakan begini dari dibuka dikasihkan ke saya. Oh gitu. Ustazah Andri, motivasinya apa kok ini apa karena terpukau gitu ya dari Terus tadi Ustazah Andri dapat dari Ustazah Nila apa enggak? Dapatnya dengan merayu dengan apa ya, pokoknya merayu sampai dapat lah itu tadi. Oh gitu ya. Oh berarti jenengan pandai merayu juga ya. Oke. Dari game ini sebenarnya kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, yang akan kita pelajari nanti itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Nah, dari permainan tadi, setuju apa tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jenengan tidak setuju? Saya setuju. Tidak setujunya kenapa Ustadz? Karena ada apa namanya cara yang lebih apa namanya, lebih untuk membuat anak itu disiplin. Contohnya diberi reward atau yang lainnya. Bisa seperti itu. Oke, Ustadz nggak setujunya di mana Ustadz? Saya setuju. Oh ya, Yang setujunya? itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi ada dua sisi ya, dua mata sisi, yaitu reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Tentunya di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ya. Memang lebih baik ini kita memberikan reward, penghargaan sebelum kita memberikan hukuman. Jadi hukuman itu merupakan solusi yang terakhir. Ya, jadi solusi pertama tadi yang benar disampaikan oleh Ustadz Zaid bahwa saya penghargaan dulu. Tetapi apabila penghargaan itu masih belum dapat merubah disiplin anak atau karakter anak, baru kita memakai jalan yang terakhir adalah hukuman atau punishment. Ya. Berarti pemberian hukuman dengan hal yang positif mungkin seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Iya, bisa jadi. Gitu. Setuju Ustazah Nila? Hukuman yang untuk mendisiplinkan anak menurut saya pas. Karena untuk mendisiplinkan anak itu kan perlu strategi. Kalau kita sampai menghukum, berarti kita sudah kehabisan strategi. Betul. Jadi kalau menurut saya lebih baik strategi kita yang kita ubah supaya anak itu tidak merasa bahwa dia itu diperintah atau Untuk berdisiplin ya. untuk berdisiplin. Mungkin banyak strategi yang kita lakukan supaya anak itu bisa melakukan itu dengan baik, tapi dengan
strategi yang luar Biasa. Karena ada anak yang memang terbiasa disiplin, ada yang memang sulit berdisiplin. Nah, itu fungsinya dulu untuk menggunakan namanya strategi. Ustazah Andri, kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu setuju apa enggak? Setujunya karena dengan dimotivasi dia akan ini ya, Ya, kan lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik. gitu. Oke. Mungkin di pendidikan guru penggerak ini sedikit ada perubahan paradigma ya, namanya teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kontrol itu sebenarnya sebuah ilusi. Misalnya guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Faktanya murid itu sebenarnya tidak bisa dikontrol kecuali mereka merelakan diri untuk dikontrol. Begitu juga dengan kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, itu juga sebuah ilusi. Selama mereka tidak membuka diri untuk mau dikontrol, itu selama itu juga sebuah kontrol itu tidak akan berfungsi. Seperti itu ya. Nah, mungkin perubahan paradigma ini kalau biasanya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu awalnya dari situ kita berubah ke kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu kan secara umum seperti itu ya. Nah, dengan perubahan paradigma itu kita harusnya bergeser ke semua perilaku memiliki tujuan. Tidak serta-merta walaupun dia mungkin datangnya selalu terlambat, itu juga ada tujuannya gitu. Mungkin karena ya orang tuanya memang benar-benar nggak mampu atau apa gitu. Tapi kan ada tujuannya. Nah, dari tujuan-tujuan itu nantinya kita harus membuat mereka itu menjadi kesadaran diri, gitu ya. Ini disiplin positifnya di sini. Ketika kita semua memberikan motivasi berupa penghargaan atau hukuman, itu posisinya di sini nih. Ketika diberi hukuman, otomatis motivasinya motivasi dari luar, sehingga dia menghindari hukuman. Ketika terlambat harus A, B, C, D gitu. Nah, otomatis siswa yang takut untuk menghindari hukuman, otomatis dia termotivasinya dari luar, tidak termotivasi dari dalam dirinya, mencoba untuk datang tepat waktu, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia karena selalu dikasih penghargaan, itu pun juga motivasi dari luar, tetapi dia menginginkan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini semua motivasi dari luar. Nah, kita mulai berubah untuk menumbuhkan supaya motivasi itu keluar dari dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada di posisi 5 kontrol ini. 5 posisi kontrol ini. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, disiplin itu seperti apa sih? Kalau dalam bahasa Latin kan disciplina ya, yang artinya belajar. Makna ini kemudian dalam budaya kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di situ. Nah, dari situ kita mencoba untuk memaknai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, berdasarkan ini, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak ingin mendapat hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya akan dapat hukuman sesuatu, seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, Ustadz Bayu sebagai kepala sekolah, siapa yang tidak pernah terlambat nanti dapat reward. Nah, itu juga motivasi yang dari luar, tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita fokus untuk menghargai diri sendiri, sehingga kalau kita bisa menghargai diri sendiri, otomatis motivasi ini akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri, dari diri siswa, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Cakap dalam arti di sini adalah cakap memimpin dirinya sendiri untuk berbuat baik berdasarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Nah, ternyata penghargaan itu juga menghukum. Dengan penghargaan itu juga akan berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan pada akhirnya nanti juga tidak efektif ketika terus-menerus yang baik dihargai. Pada akhirnya mereka yang tidak pernah bisa mendapatkan hal kebaikan yang satu sisi, otomatis juga akan bosan. Penghargaan akhirnya juga merusak sebuah hubungan. Penghargaan pun akhirnya menurunkan kualitas dan akhirnya mematikan kreativitas, karena hanya kalau nggak dikasih ya nggak melakukan apa-apa, karena motivasinya adalah sebuah penghargaan, melakukan sesuatu jika mendapatkan sebuah penghargaan, seperti itu. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Akhirnya yang sudah punya motivasi diri mungkin akan lemah ketika tidak diberikan sebuah penghargaan karena sebuah ketergantungan tadi. Nah, bentuk program kebajikan itu tidak harus setiap saat gitu ya. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian secara pribadi kepada semua murid bergantian, tidak hanya 1-2 saja yang mempunyai satu prestasi, tetapi kita mengesampingkan prestasi yang lain. Mungkin memang dia benar tidak pernah datang tepat waktu, tapi hal lain mungkin misalnya dia tidak pernah berpakaian yang tidak lengkap. Itu kan juga hal positif yang perlu kita hargai. Kadang kita hanya melihat satu sisi, ini anak suka terlambat terus, setiap hari terlambat, mungkin di situ. Kemudian pengakuan secara konsisten, ini kita lakukan secara terus-menerus dan fokus pada proses ketika
berjalannya di lapangan. Contoh pengakuan kebajikan, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, misalnya seperti itu dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalnya seperti itu. Nah, seringkali kan kita masih ngasih ini hukuman atau konsekuensi. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalnya ini diberikan kepada siswa kita, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, seperti itu ya. Ini hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, ini mungkin yang agak rasional sedikit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dia terima karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Mungkin itu masih bisa kita lakukan, tapi kalau untuk menghukum, hukuman itu adalah menyakiti baik fisik maupun psikis. Seperti itu. Nah, ini bedanya, hukuman atau konsekuensi. Sesuatu dinyatakan sebagai hukuman itu jika menyakitkan, terus kemudian membuat anak itu sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya apa? Anak akan menghargai disiplin. Jika kita bukan menghukum ya, memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa jika terlambat? Nah, seperti itu. Maka anak akan menghargai disiplin. Kalau dihukum itu sebuah paksaan atau terpaksa. Akhirnya kalau dengan konsekuensi anak menjadi stimulus, kemudian menanggapi seperti itu. Biasanya efeknya kalau dihukum itu marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau dengan konsekuensi gimana? Kehilangan hak, iya. Dibuat tidak nyaman, iya. Diasingkan untuk sementara, tapi untuk sementara, tidak untuk selamanya. Mungkin kehilangan hak ketika dia terlambat datang, padahal waktunya sudah selesai sholat duha, terus kemudian dia masih baru datang, otomatis dia akan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat duha bersama temannya. Itu masih logis seperti itu ya. Nah, kemudian restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia apa yang ingin dia capai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori restitusi. Nah, posisinya restitusi itu di sini. Kalau biasanya identitas gagal yang berupa hukuman ini sangat ini ya. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan pola-pola yang hukuman ini, sehingga kita menuju ke konsekuensi dan restitusi. Ketika kita menghukum atau memberikan hukuman, maka dia kategori identitas gagal. Kenapa? Coba kita perhatikan perbedaannya, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal di sini adalah sebuah hukuman. Kemudian kita menggunakan hukuman ya. Kemudian identitas dikatakan sukses ketika kita menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kenapa? Yang pertama, misalnya kayak gini. Hukuman itu membuat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah,
Sedangkan konsekuensi, dengan menggunakan konsekuensi, kita bisa ini ya, menumbuhkan sesuatu harus terjadi, harus terjadi. Kalau menggunakan restitusi, restitusi merupakan sebuah pilihan. Kita memberikan pilihan kepada siswa harus apa, seperti itu. Nah, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika dia dihukum itu otomatis dia membekas dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Tidak nyaman untuk murid atau anak itu dalam waktu yang pendek. Mungkin saat itu dia tidak nyaman, tetapi setelah itu dia bisa mencoba menerima dari apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan dan dia harus menerima konsekuensinya. Bagaimana dengan restitusi? Dengan restitusi, sebuah kejadian dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Jadi nanti akan menguatkan dirinya. Kemudian hukuman itu menjadikan anak adalah korban mendapatkan keadilan dan menjadi korban ya untuk mendapat keadilan. Kemudian kalau menggunakan konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan perilakunya? Perilakunya pasif, agresif, meningkat. Kemudian kalau menggunakan restitusi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau menggunakan restitusi, masalah terpecahkan. Nah, masih pilih yang mana? Nah, di situ ya. Kemudian sistemnya. Dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ketika murid itu tidak takut, hukumannya berjalan. Tidak sama sekali. Mereka akan melanggar dan terus melanggar. Dikasih hukuman seberat apapun, mereka akan melaluinya. Walaupun mungkin dia akhirnya tidak menjadi sakit hati, tetapi malah lebih ke abai. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Memerlukan monitoring dan kemudian perlu supervisi terus-menerus. Kalau tidak diawasi, mungkin nanti dia juga akan landai seperti itu ya. Abai, kemudian juga melanggar. Bagaimana dengan restitusi? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi karena motivasinya yang kita tumbuhkan adalah motivasi dalam dirinya, maka dia akan tumbuh tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dia hanya ketika datang terlambat dapat hukuman, maka dia hanya akan melakukan atau dia akan datang tepat waktu ketika mengikuti institusi atau misalnya datang ke sekolah. Nah, ketika menghadiri suatu acara atau apapun yang tidak terikat dengan dia, maka dia akan tidak melakukan disiplin waktu itu tadi, tidak disiplin lagi, sehingga dia lebih abai karena dia tidak menyatu dalam dirinya, seperti itu ya. Bagaimana kalau menggunakan konsekuensi? Ketika kita menggunakan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ketika ada peraturan, ya akan berjalan seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga hal-hal positif itu membekas pada dirinya, sehingga walaupun tanpa adanya kontrol apapun, tidak ada pemantauan atau monitoring, dia akan tetap melakukan perilaku positif seperti itu. Nah, peraturannya adalah kamu harus, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya tidak, maka dia akan mendapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi gimana? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan restitusi? Apa yang kamu yakini? Nah, dari sini apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini ketika apa yang kita yakini itu menyimpang. Di situ.
pada akhirnya dengan hukuman murid itu akan membenci sebuah peraturan. Kalau menggunakan konsekuensi, murid akan menghormati sebuah peraturan. Berbeda lagi dengan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Walaupun mungkin tidak ada aturannya lagi karena dia sudah terbiasa berperilaku positif, maka dia akan menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain di sekitarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, dengan adanya restitusi itu memperbaiki sebuah hubungan. Adanya gap itu dapat diperbaiki. Kemudian menjadi sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan yang harus dilakukan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan ciri yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah selesai mengetahui kesalahannya dan dia punya solusi atas masalahnya, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan rasa yang senang, menyenangkan, nyaman, seperti itu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Atau mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini coba perhatikan. Coba Ustadz-ustadzah perhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu sebuah peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsiknya, kembali ke nilai-nilai apa, keyakinan-keyakinan apa yang akan kita yakini, itu lebih menggerakkan seseorang daripada harus mengikuti sebuah peraturan. Serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Maka kita pilih untuk kelas itu adalah keyakinan kelas, bukan sebuah peraturan kelas gitu. Aturan kelas gitu. Itu lebih kesannya kan lebih memaksa gitu daripada sebuah keyakinan. Walaupun peraturan itu sebenarnya kita sepakati bersama seperti itu. Bedanya apa ya? Kebingkai aja, lebih kebingkai ya. Kebingkainya peraturan gitu. Nah, dari dua peraturan ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Selamat datang Ustadz Naf'an. Iya, enggak apa-apa, silahkan menempati tempat yang masih kosong. Yang mana Ustadz? Ini yang keyakinan kelas yang mana menurut Ustadz? Yang sebelah sana apa yang sebelah sini? Sebelah kanan itu yang sebelah sana ya? Yang kesepakatan kelas itu atau yang ada TK Dharma Wanita? Yang sebelah sana TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas gitu. Kalau yang di sebelah kiri itu kesepakatan kelas aja. Yang kiri ya. Kenapa Ustadz?
lebih secara umum ya Ustadz ya. Nah betul. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi kalau yang sebelah kanan itu ya benar semuanya keyakinan kelas, tapi lebih masih dituntun gitu ya. Lebih apa? Jadi masih butuh penjelasan yang lebih banyak lagi kalau misalnya kita menggunakan yang sebelah kanan. Nah, berbeda lagi dengan sebelah kiri. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, menyayangi itu bentuknya apa? Banyak sekali kan ya Ustadz ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa itu dikatakan keyakinan kelas? Nah, ini lebih umum. Jadi nanti kita akan bisa menumbuhkan ke siswa itu tidak hanya satu atau dua contoh nyata. Jadi apapun yang masuk kategori menyayangi, ya berarti mereka harus belajar untuk melakukannya seperti itu. Begitu juga dengan peduli. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau misalnya peduli itu kan misalnya ada sampah kotor, kalau kamu nggak peduli berarti kamu biarin aja. Itu kan tidak peduli. Supaya jadi peduli gimana? Kalau ada sampah berserakan kita ambil. Itu contoh peduli kebersihan. Tapi kan akhirnya kalau misalnya kita tulis peduli terhadap sampah yang berserakan, otomatis nanti akan banyak sekali jabaran-jabaran yang lainnya. Gitu nggih Ustadz ya? Nah, di sini contohnya untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel TNY. Ya, misalnya hormat. Nah, misalnya contohnya keyakinan kelasnya hormat. Yang terlihat apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, itu yang terlihat. Terus perilakunya seperti apa? Tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus namaste atau apalah ya. Kalau di kita kan sudah terbiasa assalamualaikum. Kalau misalnya yang cewek ke yang cowok, kita cukup mengatupkan kedua tangan kita yang seperti ini. Kemudian kalau sesama jenis kita baru salim. Terhadap siswa kita juga seperti itu. Nah, itu contoh berperilakunya hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, seperti itu. Nah, terdengarnya apa? Misalnya ada perkataan, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Atau kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, misalnya, terima kasih, tolong ya, permisi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perilaku hormat. Nah, kalau misalnya ini semua kita tulis satu persatu, otomatis kan akan menjadi banyak sekali peraturan itu. Nah, berbeda lagi dengan kita sebut sebuah keyakinan kelas. Nah, dari sini akan tampak seperti ini ya. Kalau misalnya hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti apa? Seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru, cuek ya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya kira-kira? Nah, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti apa? Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghargai orang lain, atau bisa kita masukkan ke komitmen, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan, peduli dengan kesehatannya. Gunakan masker, termasuk kesehatan juga. Bergantian atau menunggu giliran. Apa berarti? Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa kok tidak boleh berlari? Misalnya kan anak-anak
pasti akan menjawab untuk menjaga keselamatan. Nah, di situ kita bisa tuliskan keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Nah, pada dasarnya manusia itu membutuhkan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Orang kalau nggak untuk mempertahankan hidup, kadang kita saksikan terutama sekarang ya, bahkan menghalalkan segala cara untuk apa? Mereka untuk bertahan hidup, makan supaya bertahan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang, biasanya lebih tampak arogan dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan, selanjutnya kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Mereka kita semua membutuhkan kesenangan. Nah, untuk mencapai 5 kebutuhan dasar tersebut, kita perlu melakukannya melalui coba kita perhatikan di 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, di mana kita akan memposisikan kita ketika kita menginginkan identitas itu berhasil atau sukses. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kita bisa memilih dari 5 posisi kontrol ini. Apakah kita selaku sebagai penghukum, atau membuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Itu semuanya tergantung pada kita. Tetapi identitas yang berhasil atau yang sukses dan menumbuhkan motivasi dalam diri, biasanya itu akan berhasil ketika kita menggunakan posisi manajer. Coba kita perhatikan perbedaannya. Ketika di posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu biasanya adalah posisi penghukum. Kemudian bagaimana kalau pembuat merasa bersalah? Biasanya guru akan menyampaikan seperti ini, berceramah dan mengatakan panjang lebar, seharusnya kamu ini ibu kecewa kamu, dan seterusnya. Kalau menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau memantau, menghitung dan mengukur. Kalau dilihat ini jamnya jam sekian, kamu terlambat. Atau kalau menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya guru akan berkata seperti apa kalau menjadi penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Lebih ke mengungkapkan perasaannya karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid atau seorang anak. Nah, bagaimana dengan posisi teman? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ayolah, tolong ibu. Seperti itu ya. Ingat, ingat, tidak ibu tidak pernah bantu misalnya. Tolong ya, bantu ibu. Nah, seperti itu. Lebih ke pertemanan, seperti itu ya. Bagaimana kalau posisinya pemantau? Apa peraturannya? Terus gimana? Nah, seperti itu. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Datang tepat waktu. Disiplin misalnya kan kayak gitu. Terus kemudian mengorek
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Biasanya mengarahkan seperti itu ya. Kalau manajer dari apa kesalahannya, kemudian mengajak mencari solusi. Solusinya apa? Nah, di situ. Hasilnya bagaimana? Ketika kita posisinya penghukum atau ini, hasilnya apa? Biasanya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, terus kemudian berbohong. Itu hasil dari kalau kita hukum. Bagaimana kalau kita posisinya pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kalau dengan teman, karena pertemanan hubungannya itu seperti teman, maka dia akan lebih tergantung. Alah, sama Ustazah Fatimah aja paling nanti nggak dimarahin kok, nggak di ini kok, paling cuman di ini diajak ngobrol seperti itu. Nah, bagaimana jika menjadi pemantau? Hasilnya seperti apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, kalau nggak dipantau, ya bisa jadi kembali lagi. Nah, kalau sebagai manajer bisa menguatkan pribadi, karena kita sudah terbiasa, kita ajari, kita tuntun untuk mencari kesalahannya. Maksudnya apakah keyakinannya sudah sesuai atau belum, kemudian kita ajak mencari solusinya, maka dia akan menguatkan dirinya. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas seperti apa? Kalau posisinya penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya dia. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan untuk posisinya manajer, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia meletakkan diri yang positif. Kemudian murid akan berkata apa ketika dengan posisi penghukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini responnya, respon murid kita. Bagaimana kalau kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah? Maafkan saya, seperti itu biasanya murid kita. Nah, kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Gitu. Nah, posisinya kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh untuk mendapatkan dari pantauan ibu? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau posisi kita sebagai manajer? Murid kita akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid, jika kita posisinya adalah sebagai penghukum, maka murid kita akan mengulangi kesalahan. Kalau kita posisinya pembuat merasa bersalah, maka murid kita akan merasa rendah diri. Sedangkan menjadi teman, maka lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Beda lagi dengan posisi kita sebagai pemantau. Dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Hadiahnya apa? Sanksinya apa?
ketika melakukan kesalahan. Nah, ketika kita menjadi manajer, dampak yang ada pada murid kita adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi murid kita bisa mengevaluasi dirinya, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Di situ. Nah, identitas yang berhasil itu adalah ketika kita memilih posisi kontrolnya adalah manajer. Ya, ini bisa kita coba nanti ya. Ketika kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Setiap hari terlambat terus, misalnya kayak gitu. Nanti dampaknya seperti apa, perasaan muridnya bagaimana, kita bisa uji coba. Bagaimana ketika kita menjadi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Misalnya murid kita memecahkan kaca misalnya, kemudian kita tidak marah, kita tidak menghukum, tapi kita menanyakan ke dia dengan begini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pasti dia akan awalnya yang sudah ketakutan karena kacanya pecah, dia lama-lama berangsur-angsur dia akan bangkit. Biasanya pasti murid kita akan menunduk takut karena takut telah melakukan kesalahan besar gitu misalnya. Nah, ketika kita sebagai posisinya sebagai manajer, biasanya murid kita akan mulai bangkit, kemudian bisa berpikir positif apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin kita bisa lakukan ini ya. Nah, kita harusnya mulai bergerak antara peraturan ke nilai-nilai, antara pemantau menjadi manajer, antara konsekuensi atau hadiah menjadi memperbaikinya. Nah, dari situ kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Nah, kita beralih, berangsur-angsur bergerak menuju ke apa yang kamu yakini. Bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di situ. Terus bagaimana caranya? Kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, ya, kita mulai dari menstabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Ya, kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Kemudian setelah itu kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kemudian baru kita lakukan menanyakan sebuah keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ. Nah, ini contohnya. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu? Power, freedom, love and belonging, dan fun atau survival.
Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh-contoh validasi kebutuhan. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang sudah kita buat bersama. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita perlu melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kita kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Contohnya seperti ini ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat kita sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Dan sebagainya. Sampai misalnya, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Nah, seterusnya ya, seperti itu. Berikut adalah contoh dari restitusi yang saya lakukan kepada murid saya ketika dia datang terlambat. Nah, ketika dia datang terlambat, tidak langsung saat itu saya kasih hukuman atau apa, melainkan di hari lainnya ya. Itu tadi terlambatnya hari Senin, kemudian saya lakukan restitusi itu di hari Rabu. Jadi apa yang dia lakukan tidak langsung saya saat itu juga. Tetapi ketika sudah longgar, ada waktu khusus, baru saya lakukan restitusi, saya ajak ngomong anaknya, saya tanya-tanya, kemudian dia berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya dia. Dia akan berusaha untuk datang lebih pagi, berangkat lebih pagi, karena dia biasanya itu datang siang karena dia bangunnya terlambat. Bangunnya sudah siang, 6:30 baru bangun, baru sholat subuh gitu. Nah, setelah itu kenapa saya tanya kenapa dia melakukannya seperti itu? Ya, karena di awalnya bilang rumahnya jauh, kemudian macet seperti itu. Nah, dari sana saya pancing dia untuk bagaimana kalau misalnya rumahnya jauh itu harus apa supaya datang ke sekolah itu tidak terlambat. Nah, akhirnya dia punya solusi untuk dirinya sendiri. Dia akan bangun lebih pagi, kemudian berangkat lebih pagi. Seperti itu.
Nah, ini yang kedua. Di kasusnya adalah dia tidak menggunakan seragam ya. Nah, katanya seragamnya hilang, bukan seragamnya ya, perlengkapan seragamnya. Di hari Rabu itu ada hasduk, topi sama ikat pinggang. Dia nggak pakai hasduk sama topi. Kemudian dia bilang katanya hilang. Nah, apa yang harus dilakukan ketika dia mencari tidak ketemu? Dia menemukan masalahnya, kemudian dia juga menyelesaikan. Dia tahu solusinya apa. Yang pertama dia akan mencarinya kembali di hari lain, maksudnya tidak, karena dia kan terburu-buru supaya nggak terlambat. Kemudian mencarinya nggak ketemu, akhirnya dia nggak memakainya. Nah, merasa itu adalah hilang. Nah, dia akan berusaha mencari lagi. Kalau misalnya saya juga memancing dia, bagaimana kalau sudah kamu cari kemana-mana dan tidak ketemu? Dan dia punya solusi lain, yaitu beli lagi. Dia akan menabung dan beli lagi untuk perlengkapan seragamnya yang baru, seperti itu. Nah, dari sini ketika dia awalnya dia gugup takut ketika saya panggil, dia mengira saya akan ngasih hukuman. Tetapi setelah saya ajak bicara, kemudian tidak ada hukuman sama sekali, kemudian saya arahkan untuk mengambil mencari solusi atas masalahnya. Dia kemudian dia merasa lega. Nah, setelah itu minggu berikutnya kedua anak ini, yang satu yang sering terlambat ini, hampir setiap hari terlambat, itu lebih baik, walaupun tidak datang di awal, tetapi dia lebih baik dan datangnya sudah mulai jarang terlambatnya. Kemudian yang tidak pakai seragam sekarang sudah pakai seragam lagi. Baik Ustadz Ustadzah, sampai di penghujung materi saya, mungkin hal baru apa yang mengubah paradigma jenengan semua, yang jenengan dapatkan dari apa yang saya sampaikan? Ustadz Bayu. Restitusi Ustadz. Restitusi. Ya. Itu kemudian juga penghargaan, jadi harus tidak terlalu banyak biar tidak merusak habit. Oke. Mungkin Ustadzah Andri diwakili, hal baik apa yang jenengan dapatkan dari apa yang saya sampaikan hari ini? Bisa membedakan antara hubungan dan apresiasi terhadap anak. Oke. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini tentang makna disiplin dan motivasi, Ustadz? Senang sekali. Motivasi intrinsik, Ustadz. Motivasi intrinsik apa ya? Termotivasi dari dalam. Iya. Tadi kan Ustadz kan sukanya memotivasikan, dikasih penghargaan. Nah, ternyata setelah mendapatkan materi dari saya ini, ternyata kan penghargaan itu juga tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Nah, perasaan Ustadz gimana setelah mendapatkan klarifikasi seperti itu? Perasaannya apa ya? Ya, kita jadi mendapatkan ilmu baru. Oh, ternyata terlalu banyak penghargaan itu juga tidak baik, tapi terlalu sering dikasih hukuman juga tidak baik juga. Jadi ada proporsinya masing-masing, ada takarannya masing-masing. Jadi kapan waktunya dihukum, kapan waktunya dimotivasi, ya seperti itu. Oke, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, Ustazah? Among yang luar biasa, bisa menginspirasi supaya kita menjadi guru yang bisa
mendidik anak sesuai dengan program. Ya, terima kasih Ustadz Ustadzah kesempatannya. Atas kesempatan ini saya dapat melakukan praktik baik saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin salah kata dari saya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi